Halo, hari ini kalian akan belajar mengenai campuran dan zat tunggal. Jadi setelah belajar mengenai bab ini, diharapkan kalian bisa membedakan apa itu unsur, apa itu senyawa, dan apa itu campuran, dan memberikan contoh-contohnya. Bahkan bisa membuat salah satunya. Oke, ini gambarnya ada anak pengen minum ya. Ya, emang kalau misalkan siang panas, paling enak itu minum air dingin ya. Mau air dingin, mau es, enak. Nah, bahan utama dari es itu atau minuman apapun itu kan air ya. Nah, sebenarnya air itu apa? Pada dasarnya air yang kita minum setiap hari itu yang namanya senyawa atau orang menyebutnya molekul senyawa yang tersusun atas dua buah unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi, sebenarnya senyawa itu adalah kumpulan daripada atom-atom atau unsur-unsur ya, dimana kalau air ya unsur hidrogen dan unsur oksigen, dimana jumlahnya juga diperhatikan ya. Air itu kan H2O, sudah terkenal sekali ya. H2O artinya ada 2 H yang putih ini dan satu juga unsur O. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, baik unsur maupun senyawa adalah zat tunggal. Nah, zat itu apa? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, gini yang disebut sebagai atom atau atom unsur tuh seperti ini, satu buah saja. Gitu ya. Nanti kalau di kelas yang lebih lanjut, kalian belajar bahwa dalam atom ada proton, elektron, dan neutron, tapi itu nanti. Kalau atom yang sama bergabung, tentu saja tidak dengan sembarangan bergabung ya. Tergabung begitu, itu namanya molekul unsur. Kalau misalnya molekul yang berbeda, ya namanya molekul senyawa. Jadi molekul itu intinya gabungan dari atom. Kalau sejenis namanya molekul unsur, kalau beda jenis namanya molekul senyawa. Cuman hari ini kita konsentrasi kepada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur tadi yang satu, senyawa itu yang kumpulan dari minimal 2 jenis, campuran nanti kita bahas. Yang pertama, unsur ya. Kita mau ngomongin unsur. Unsur itu apa sih? Unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi melalui reaksi kimia. Ya, jadi harus ada syarat yaitu melalui reaksi kimia. Nah, kita belajar yang pertama, unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus yaitu padat ya atau berwujud padat. Sebenarnya ada juga ya kalau yang raksa itu wujudnya cair ya. Mengkilap ya, mungkin putih mengkilap, mungkin kemerahan mengkilap, mungkin kuning mengkilap gitu kan. Dia pada dasarnya adalah konduktor listrik yang baik, berarti bisa menghantarkan listrik ya kebanyakan. Punya titik didih, berarti apa itu? Suhu di mana air mendidih. Titik leleh, suhu di mana kalau air ya air benda itu meleleh gitu ya. Jadi nggak selalu air. Titik didih dan titik lelehnya tinggi, berarti pada suhu yang tinggi dia mungkin bisa mencair seperti itu loh ya. Misalnya kayak logam, apa perhiasan emas pada suhu yang sangat tinggi baru bisa mencair kemudian dibentuk. Serta dapat ditempa menjadi lempengan. Bisa dibuat jadi gepeng gitu. Unsur logam ini ada banyak contohnya ya. Ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium. Ini sering ketukar, hati-hati. Perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Kalau kita ngomongin satu persatu manfaatnya, wah videonya bakal panjang. Oleh karena itu nanti kalian bisa cari literasi fungsinya apa. Nah, saya akan berikan beberapa contohnya nih. Ini sifatnya dulu ya. Kalau magnesium itu dia bisa kalau dibakar itu dia bercahaya terang. Kalau kalsium bagus untuk kesehatan tulang dan gigi. Aluminium adalah logam yang ringan namun kuat. Yuk kita lihat bentuk aslinya ya. Nah, ini magnesium nih. Kalau dibakar dia jadi nyala sekali gitu ya. Kemudian ini kalsium. Ini aluminium. Kalau di luar negeri aluminium gitu ya. Kayak gitu. Berikutnya, kita belajar unsur semi logam. Semi itu berarti uh, disebut logam nggak logam banget, disebut non logam juga nggak seperti itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya unsur semi logam?
Disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Maksudnya gini, kalau suhu rendah tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau suhu tinggi, dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Untuk unsur semilogam ada yang padat, ada juga yang gas. Nih kalau yang padat, dia teksturnya lebih rapuh kalau dibandingin yang logam. Warnanya abu-abu mengkilap atau keperakan. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, antimon, kemudian telurium, dan polonium. Nah, kita mau lihat beberapa sifatnya dulu ya. Germanium itu ditemukan di alat-alat elektronik dan juga smartphone seperti yang kalian miliki. Kalau telurium ini yang paling menarik adalah dia aromanya seperti bawang busuk. Bukan yang hal yang terbaik ya. Boron. Boron itu bisa menghasilkan api yang warnanya hijau. Itu boron. Ini germanium, gambar aslinya seperti ini. Ini telurium. Kemudian ini juga boron. Manfaatnya seperti apa? Kalian bisa cari literasinya. Kita lanjut ya ke unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus yaitu berwujud padat, cair, dan gas di suhu ruangan. Umumnya terlihat tidak mengkilap, umumnya bukan pengantar listrik dan bukan pengantar panas yang baik. Titik didih atau titik lelehnya rendah, tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Nah, untuk unsur non-logam ini yang contoh padatnya belerang, fosfor, karbon, iodin. Kalau yang bentuknya gas, fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Karbon ini isi pensil tuh karbon, tapi juga bisa jadi bentuknya berlian dengan pemrosesan yang tentu saja lebih susah dan lebih rumit. Begitu ya, lebih butuh syarat-syarat tertentu. Kalau helium ini adalah elemen yang paling ringan daripada kumpulan gas mulia, dia yang paling ringan dan tidak reaktif. Kalau sulfur itu bau, kemudian ini bisa ditemukan di bubuk mesiu seperti itu. Kalau bentuk aslinya kayak gini ya. Karbon, helium, dan juga sulfur atau belerang. Berikutnya pembahasan kita mengenai senyawa. Tadi udah ngomongin senyawa itu apaan. Senyawa itu sekali lagi tadi molekul ya, kumpulan dari berbagai macam unsur. Bisa dua jenis, bisa lebih. Ya, yang berbeda. Kita pernah lihat nggak ya? Ya, kita pelajari dulu. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui sekali lagi reaksi kimia. Senyawa merupakan molekul yang terdiri dari dua atau lebih atom unsur yang berbeda. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari ya, gula, alkohol, urea. Ini etanol ya, tepatnya alkoholnya ya. Contoh senyawa anorganik, oh ya, ini maksudnya organik itu berasal dari makhluk hidup. Kalau anorganik tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, garam, karbon dioksida, begitu ya. Nah, ini sering digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini ya. Bahkan nanti akan saya tunjukkan kita bisa membuat yang seperti ini. Kita bisa bikin ini pakai apa ya? Model apa? Model bola pingpong, model bola-bola. Intinya sih kalau berbeda unsurnya, ukurannya juga berbeda. Nah, ini yang seperti yang di pabrikan nih. Seperti pabrikan tuh kayak gini. Jadi ini ada bola hitam itu C ya. C, bola putih itu H, bola merah itu oksigen. Nah, seperti itu. Nah, ini apa ini? Ini karbon dioksida CO2, ini metana, ini garam dapur. Simbolnya warnanya ini udah bagus ya, sesuai dengan yang kalau kita beli model molekul. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah campuran. Apa saja yang termasuk campuran? Ya, campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa reaksi kimia. Masing-masing masih punya sifat aslinya. Nah, kita belajar dulu campuran homogen ya. Campuran homogen terjadi apabila seluruh zat penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Mau cairannya, mau yang dimasukkan ke dalamnya, sudah campur jadi satu. Namun sifat dari masing-masing zat penyusunnya masih ada, gitu.
Contohnya apa? Udara, larutan garam dapur, larutan gula, minuman teh manis, larutan cuka, larutan alkohol apa? Itu kalau disinfektan luka itu loh. Kalau luka terus kemudian kita cari alkohol tuh yang ini. Ya, jadi tidak murni semuanya alkohol, tapi ada campuran airnya. Berarti kalau eh, campuran dari berbagai macam senyawa dan tidak membentuk zat baru ya bisa disebut sebagai campuran. Nah, contoh campuran heterogen. Nah, kalau heterogen itu yang bisa kelihatan ya bedanya. Kopi kan ada endapannya, air sama pasir, lama-lama airnya mengendap. Lumpur juga demikian, tanah sama air. Nanti tanahnya di bawah, airnya di atas. Semprotan aerosol seperti pengharum ruangan dan juga obat nyamuk seperti itu. Nah, ini contohnya. Campuran homogen dalam hal ini adalah larutan. Tuh, kalau udah diaduk lama, nanti tidak bisa dibedakan lagi. Kalau misalnya warnanya kok berubah, iya, tergantung dari jumlah gula yang dimasukkan atau mungkin garam yang dimasukkan seperti itu. Intinya kalau tidak bisa dibedakan lagi itu namanya campuran homogen. Nah, kalau campuran heterogen itu gimana? Benar-benar yang nggak bisa nyampur. Contohnya air dan minyak, gitu ya. Air sama minyak, kemudian air sama pasir juga sama, tidak, mereka sampai selamanya tidak akan bersatu. Memang mereka berdekatan tapi tidak pernah bersatu seperti itu. Ada juga sebenarnya yang diantaranya ya. Jadi campuran heterogen tapi dia dibilang terpisah banget, nggak terlalu kelihatan. Dibilang nyatu juga nggak. Namanya susu ya. Contohnya susu itu termasuk koloid ya. Nah, oke. Kalian sudah mendengarkan semua penjelasannya dan sekarang waktunya untuk tugas. Nah, begini tugasnya. Kalian buat sebuah campuran homogen dan sebuah campuran heterogen. Cari sumbernya di internet yang banyak ya. Kalian buat, kemudian upload video kalian ke link yang sudah disediakan. Ya. Alangkah baiknya di dalam foto kalian itu kalian tulis ini apa. Campuran apa dengan apa, campuran apa dengan apa, dan kira-kira itu masuk campuran homogen atau campuran heterogen. Kemudian kalau ini yang kedua, ini diberikan waktu yang lebih panjang. Ini boleh dikumpulkan dalam waktu seminggu ya. Jadi waktunya seminggu. Tolong kalian buat sebuah model senyawa. Senyawanya bebas, mau contohnya CH4 ke, mau H2SO4 atau MgSO4, terserah sih. Yang penting kalian bisa lihat di internet. Kemudian bola-bolanya kalau bisa disesuaikan ya. Kalau kalian bingung, saya di deskripsi akan saya baik di deskripsi atau mungkin di bagian lain dari video ini akan saya berikan link di mana saya sudah menunjukkan bagaimana cara menyusunnya. Tapi itu dengan pabrikan ya. Jadi model-model yang pabrikan. Nah, kalian bikin sendiri menurut kreativitas kalian. Sekali lagi mau pakai bola tenis, bola pingpong, mau pakai mainan, plastisin atau apapun. Ya, buatlah sebuah model atom, bukan model atom ya, sebuah model senyawa yang benar-benar bagus. Kalian foto dan kalian juga upload ke link yang sudah ditentukan. Oke, silakan mengerjakan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.